Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Bukan aktor, tapi pesona Arjuna Lapangan Hijau mampu membuat sejumlah selebriti wanita kelepek-kelepek. Salah satunya adalah finalis Miss Earth 2019, Ratu Rizky Nabila, yang langsung mantap menikah dengan pemain Persija Jakarta, Alfat Fatir, yang baru dikenalnya 3 hari. 1 tahun menikah, rumah tangga Alfat dengan Rizky Nabila berada di ujung tanduk. Berulang kali mengalami KDRT, mengapa Rizky Nabila seolah ragu mempolisikan sang suami. Sempat diskorsing 2 bulan untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan sang istri, mengapa Alfat justru menikah lagi dengan Nadia Christina? Benarkah selama menikah dengan Alfat, Nabila Rizky tak diberi nafkah? Lalu seperti apa kelanjutan perseteruan Bambang Pamungkas alias BP dengan mantan istri sirinya Amalia Fujiwati? Mengapa saat hamil anak kedua, BP menceraikan istri ketiganya? Benarkah BP memiliki wanita idaman lain? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengupas di balik konflik asmara Arjuna Lapangan Hijau hanya di Berita Artis Ternama Barista. Bukan pesinetron pria papan atas, tapi pesona Casanova Lapangan Hijau bisa bikin kaum hawa kelepek-kelepek. Bahkan gawang hati sederet artis wanita bisa bobol oleh bola cinta yang dilesakan pesepak bola. Pesona pemain bola itu kan dahsyat banget ya Kak. Iya, aku kan kenal sama Alam, memang dia udah jadi atlet sepak bola, terus ya namanya dari kenal orang banyak gitu. Jadi ya ketika harus membuat prinsip sama Alam menjalin hubungan, ya aku harus menerima resiko itu. Kepincut sama pemain bola sih Mbak Eva. Ya, karena saya ganteng. Justru saya dulu nggak suka pemain bola, saya nggak suka football, nggak pernah suka. Tapi makanya orang hidup jangan pernah nggak suka ya, akhirnya dapatlah pemain bola. Dia itu kan Latin, aku suka cowok Latin gitu aja. Bukan karena pemain bola, tapi karena dia pemain bola ya udah diterusin gitu. Dan jadi seorang public figure yang awalnya dari atlet, ya keren sih. Cewek lebih suka sama cowok yang rutin olahraga mungkin, atau mungkin mereka melihat perbedaan yang jauh antara mereka di lapangan dengan mereka yang pada saat lagi press con atau apa, mereka pakai jas, looknya berbeda gitu ya. Teranyar adalah model Nadia Christina yang takluk pada sosok maco pesepak bola Alfat Fatir. Alfat berhasil mengajak Nadia ke pelaminan meski bek Persija Jakarta itu masih berstatus suami dari Ratu Nabila Rizky. Yang memiriskan, kondisi Ratu Nabila tengah hamil tua. Pelantun lagu Biarlah itu memang membiarkan Alfat berbuat sesukanya karena nasib pernikahan mereka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tapi Ratu Nabila tak pernah menyangka Alfat bisa menikah lagi dalam waktu singkat. Gak sanggup Kak, sebenarnya. Ya, saya lagi hamil, proses perceraian, terus suami saya nikah lagi tanpa kata maaf, tanpa dicari. Berat Kak, hamil tuh hormon naik turun. Ditambah pihak perempuannya juga sudah berani membuka diri gitu. Saya kayak ngerasa nggak dihormatin perasaannya sebagai seorang perempuan gitu. Jika menengok ke belakang, Alfat memang piawai bermanuver di lintasan drama cinta kilat. Faktanya Januari tahun lalu, ia mampu menaklukkan hati Ratu Nabila dalam waktu 3 hari. Bahkan cinta kilat Alfat Nabila sempat viral di media sosial. 3 hari langsung menikah. Iya. Sekarang brandingnya bukan anti pansos lagi, bukan seseorang yang punya single, tapi berubah menjadi seorang istri Persija. Ceritanya kayak gimana?
ceritanya aku ketemu dia di kafe. Nah dia itu nggak ngomong apa-apa, cuman kenalan aja, tepuk bahu aku 2 kali. Abis itu dia kasih handphonenya. Aku mikir kayak, dia apaan sih nih orang gitu ya kan, nggak kenal nggak apa gitu, tapi main kayak gitu loh. Terus aku mikir kayak, oh ya udahlah, nengoklah aku ke dia kan, gini. Terus dia ngomong, Instagramnya apa? Terus aku mikir kayak dalam hati, oh ini cowok mau minta kenalan. Terus dia DM aku, dia bilang singkat, kalau nggak salah kayaknya 4 kata ya. Kalau mau ketemu lagi nggak? Kayaknya sih begitu deh. Coba nanti aku cek Instagram aku. Pokoknya sangat singkat. Endingnya kita memutuskan untuk ketemu malamnya. Malamnya tuh kita ngomong dari hati ke hati. Aku tanya ke dia, kan, kalau kamu gimana? Inilah yang bikin aku yakin dia itu sangat sayang keluarga. Kayaknya kalau aku berumah tangga sama dia, aku nggak akan salah pilih dan nggak akan nyesel. Tapi setelah mencecah pahit manis pernikahan, Nabila baru sadar bahwa ia butuh waktu untuk memahami sikap sang suami yang memang punya latar belakang kehidupan keras. Ditambah cemburu dan persoalan ekonomi karena Nabila tak pernah menikmati hasil merumput sang suami, maka KDRT pun terjadi. Menurut aku yang paling parah setelah dia ngajak rujuk balik, aku udah urusin dia sakit, terus tanggal 30 Desember orang harusnya rayain tahun baru atau enggak apa gitu, tapi saya malah harus dalam keadaan hamil dan didorong dalam keadaan hamil gitu. Saya merasa sia-sia kemarin susah bareng. Iya, padahal saya menawarkan, Alfat, mau nggak kita rubah pola perceraiannya yuk, secara kekeluargaan kembalikan saya, kita tabayun, terus kita planning perencanaan ke depan gimana, tapi dia bilang nggak usah. Setelah melakukan visum, Nabila melimpahkan kasus kekerasan yang dialaminya ke kantor polisi. Lalu mengapa Nabila terkesan ragu-ragu memberikan efek jera kepada suaminya? Benarkah ia masih berharap Alfat berubah? Setelah Alfat menikahi Nadia Christina, benarkah Nabila akan memproses laporannya yang tertunda? Saya ngerasa sia-sia untuk mempertimbangkan KDRT-nya itu. Harusnya dari tanggal 30 Desember aja langsung saya naikin. Nanti diurus dulu Kak, soalnya aku masih mikir kayak hari baik bulan baik, dia mau main lagi kan. Jadi ya udah, pengacaraku punya hati kok. Karena aku bilang saya masih sah status istrinya Alfat. Jelek buruknya dia, apapun nanti yang akan dia hadapin ke depan, tunggu selesai ketuk palu dulu setidak-tidaknya. Karena saya masih menghormati, aduh anak yang nandang, menghormati dia sebagai, maaf, sebagai suami saya. Ya, saat KDRT-nya mencuat ke hadapan publik, Nabila masih mengharapkan itikat baik dari Alfat. Setidaknya, pesepak bola kelahiran Purwakarta 28 Mei 1996 itu mendapat skorsing dari Persija selama 2 bulan agar bisa menyelesaikan konflik rumah tangganya. Tapi, setelah masa skorsing berakhir dan Alfat kembali merumput, konfliknya dengan Nabila justru semakin panas. Tak heran, sejumlah pesepak bola dan pesohor merasa prihatin dengan kisruh rumah tangga Alfat Nabila. Sebenarnya sih kalau misal masalah yang seperti itu kan hitungannya masalah pribadi. Cuman dengan udah adanya berita di luar sana, itu udah otomatis membawa nama klub. Kita itu dikontrak sama tim, itu bukan bawa nama pribadi kita sendiri, tapi bawa nama klub. Dan wajar juga kalau misal tim itu ngasih sanksi buat pemain itu. Kalau di tim sih saya yang biasa ngurus kontrak ya. Dalam kontrak sih kebanyakan itu harus menjaga nama baik tim, harus profesional ya kan. Tapi kalau ada
masalah seperti itu kembali lagi ke tim beliau gitu, mau terima atau mau menghukum atau apa. Sebagai wanita, Eva Gonzalez bisa memahami perasaan Nabila. Memang tidak mudah mengatur emosi bagi pasutri muda yang menikah tanpa menjalani masa penjajakan. Nabila pun sempat putus asa menghadapi Alfat. Bahkan ia pernah meradang di media sosial saat melihat foto Alfat dan Nadia di pelaminan. Finalis Miss Earth 2019 itu menulis Instastory, "Selamat menempuh hidup baru suami. Teruntuk kakaknya juga, nggak apa-apa. Aku kasih tahu di sini aja. Sidang pembuktian KDRT di tanggal 27 Pengadilan Jakarta Pusat." Sidang ketiga tanggal 27 itu pembuktian KDRT, dan karena saya sudah tidak sanggup lagi menanggung beban malu ini, aku nggak boleh nangis karena nanti anak aku nangis. Belum cukup Nabila curhat panjang lebar di Instagram seraya memposting foto saat ia nyekar di makam ibundanya menjelang Ramadan lalu. Pelantun lagu Lekas Pergi itu menulis, "Saya sedang menunggu kabar baik. Setidaknya bunyi palu yang diketuk hakim, surat permintaan maaf, mertua yang mencari saya karena alamat saya jelas. Kami menikah dengan perkenalan yang singkat, tapi dengan adat dan akar yang jelas. Saya tidak sempurna, tapi apa pantas saya diperlakukan begini?" Saya yang perempuan gitu, kalian laki-laki, harusnya kalian yang cari kan gitu. Padahal alamat saya jelas, Instagram saya ada, mereka punya Instagram saya, DM aja sih. Tapi Alfat nggak pernah datang sih, mungkin lagi sibuk bulan madu kali ya. Ya, awalnya Nabila sempat mengadu kepada Komnas Perempuan terkait perbuatan Alfat terhadapnya. Tapi saat kandungannya semakin besar, ia ingin fokus mempersiapkan kelahiran sang buah hati. Kendati perasaannya terkoyak, Nabila tak mau memaksakan kehendak. Ia sadar, mengharapkan tanggung jawab Alfat hanya membuat hatinya semakin nelangsa. Saya nggak butuh support materinya, moralnya aja deh. Terutama sekarang saya kan udah mau ngelahirin. Masa saya dikasih kabarnya dia nikah lagi sih? Nggak gini simpelnya, udah deh dikesampingin permasalahan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dikesampingin aja dulu sebentar. Dari 30 Desember ke belakang kita fokus ke dari hari ini ke depan nih. Aku kan udah mau lahiran. Pantas nggak sih aku dapetin kabar bahwa mereka nikah lagi dan itu bukan hoax, bukan apa-apa, itu asli, real. Aku mau nyampein ke mereka semuanya, teman, keluarga, istrinya sekarang. Saya yakin hukum karma itu ada. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus hukum antara mantan manajer Persija Bambang Pamungkas dengan mantan istri sirinya? Seperti apa curahan hati Amalia Fujiawati saat dicampakkan Bambang dalam keadaan hamil anak kedua? Casanova Lapangan Hijau tak hanya didominasi oleh pesepak bola muda seperti Alfat Fatir, mantan pemain dan manajer Persija Jakarta yang berusia kepala 4 Bambang Pamungkas seolah disebut netizen bak donjuan senior dari Lapangan Hijau. Bagaimana tidak, mantan kapten tim nasional yang akrab disapa BP ini disebut pernah menikah 3 kali. Sebelum menikah dengan Tri Buana Tunggadewi yang memberinya 3 anak, BP pernah menikah dengan wanita bernama Olga Arkangela yang wafat pada 2003 silam.
Tapi yang membetot perhatian netizen adalah pernikahan ketiga BP dengan wanita bernama Amalia Fujiawati. Awalnya pernikahan siri BP dan Amalia yang membuahkan satu putri tak terendus halayak. Publik dan netizen justru baru heboh ketika pernikahan Amalia dengan BP berakhir. Amalia yang diceraikan BP saat hamil anak kedua menggugat pesepak bola kelahiran Semarang 10 Juni 1980 itu karena BP dianggap melanggar kesepakatan cerai terkait nafkah dan pengesahan asal-usul anak. Ditemui tim MNC Media secara eksklusif, Amalia menguraikan komunikasi terakhirnya dengan BP. Sebetulnya gugatan itu muncul karena pada saat saya bersepakat bercerai dengan Mas BP itu, beliau berjanji akan tetap menjaga kepentingan anaknya yaitu Anjani kan dan Janin gitu. Kalau Anjanin kan belum ada kan, kalau Janin belum ada, kalau Anjani kan sudah ada, sudah kenal ayahnya. Jadi pada saat beliau berjanji tersebut ada beberapa poin yang tidak ditepati janjinya gitu kan. Dari kita kan hanya pengesahan asal-usul anak dan nafkah ya. Jadi kan anak itu kan yang ditetapkan sebagai anak dari orang tua kandung ya, dari Bu Amalia dan Pak Bambang. Minggu depan gugatan Amalia kembali disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mediasi yang tertunda minggu lalu karena majelis hakim terjangkit COVID-19 akan digelar dengan pengawalan ketat dari hakim mediator. Hanya saja kubu Bambang membantah semua yang diperkarakan pihak Amalia. Sampai bulan Mei tanggal 5 dikasih waktu oleh Pengadilan Agama apakah kita akan melakukan mediasi atau enggak. Pada prinsipnya kita akan melakukan bantahan terhadap semua hal yang tidak benar terhadap tuduhan yang diberikan kepada klien kami. Kalau masalah bantahan, sanggahan, ya saya monggo ya, saya persilahkan karena kan itu menjadi hak dari beliau gitu. Tapi mungkin itu sebagai upaya beliau juga untuk melegalkan dirinya menjadi seorang ayah atau bapak yang tidak bertanggung jawab secara hukum gitu. Kita belum ngomong ke substansi ya, kita lihat dulu lah. Yang pasti yang tidak benar kita bantah. Sekarang bukti pernikahan ada ya kan, bukti chat, bukti misalkan foto kebersamaan Mas BP dengan anak ada, tapi kan fokusnya itu sebenarnya bukan untuk membuktikan pernikahan kan, sebenarnya kita adalah untuk anak-anak kan. Meski sang mantan suami berpenghasilan cukup besar, Amalia tak mematok jumlah nafkah anak. Ia juga tak mendesak BP agar membiayai persalinan anak kedua yang diprediksi akan lahir bulan Juni mendatang. Janjinya itu memberikan nafkah lahir ya, mungkin berupa materi sesuai kemampuan beliau dan saya menyetujuinya gitu. Saya tidak menawar masalah nafkah atau uang tuh nggak masalah, benar-benar sesuai kemampuan beliau. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan Anjani anak atau Janin nanti 1 bulan sekali. Kemudian video call 2 minggu sekali dan juga mungkin pada saat masuk masa sekolah beliau akan bertanggung jawab untuk biaya masuk sekolahnya. Dan juga satu lagi tentang persalinan sih, itu aja sih sebenarnya. Kalau Anjani alhamdulillah sekarang sehat, tapi memang kemarin sempat sakit ya karena Anjani itu kan menderita preleukemia ya. Dia tuh ada penyakit yang cukup ganas lah ya, Mas BP juga tahu sebenarnya. Tapi dengan tahu adanya penyakit seperti itu, mungkin Mas BP lebih ini lagi nggak sih, lebih protek lagi nggak sih sebenarnya sama anak? Kan udah lama nggak komunikasi ya Mbak, hampir 4 bulan ya nggak komunikasi. Menjadi istri siri seorang BP ternyata tak mudah dijalani Amalia. Pasalnya, pernikahan itu kabarnya tak direstui oleh istri sah BP. Keharmonisan rumah tangga BP Tribuana Tunggadewi semakin sering gonjang-ganjing. Punggawa yang piawai beraksi di kotak penalti itu tak piawai menjalankan poligami. Setidaknya, netizen mengendus berlarutnya percekcokan BP dengan istri sahnya. Bahkan di Instagramnya, BP mengibaratkan Tribuana seperti teman memecahkan piring. Ya Mbak, saya kenal. Alhamdulillah kenal. Ya pasti kenal lah. Kalau Mas Bambang orangnya seperti apa? Ya, waktu saya misalnya sering lawan dia dan kita juga pernah di timnas 2010 kita pernah di timnas bersama.
Mas BP kan orangnya diem ya, pendiam. Jadi Abang juga pendiam. Jadi kalau ketemu halo apa kabar itu aja, main tanding lawan ya sekedar itu aja gitu. Terus kapan lagi ketemu? Kisruh kisah asmara BP dan Alfat Fatir yang berbarengan mencuat ke hadapan publik sedikit banyak membuat keluarga pesepak bola merasa risih. Mungkin itu masalah masing-masing ya Mbak. Itu masalah masing-masing. Kita juga nggak akan ikut campur masalah pribadi orang ya. Saya kaget gitu. Cuman sebagai teman ya, cuman supportnya kita nggak boleh ikut campur masalah dia keluarga dimanapun itu. Karena itu dia sebagai kepala rumah tangga harus bisa menyelesaikan sendiri. Sekali lagi kita nggak mau ikut campur ya karena kita nggak suka semua orang bicara tentang keluarga kita. Kenapa saya suka? Eva Gonzalez yang sudah mengayuh biduk pernikahan dengan Christian Gonzalez selama 2 dekade justru semakin mesra dengan pesepak bola asal Uruguay itu. Menurut wanita bernama asli Eva Nuriga Siregar itu, kehadiran anak-anak membuat Gonzalez fokus pada keluarga. Resep kita sih saling melengkapi dan dia kan mualaf, jadi lebih ke ajaran meskipun almarhum Ibu Haji yang mengajarkan saya Islam, yang lebih kita jadi soleh dan soleha, itu selalu mengajarkan mata itu hanya untuk istri, mata itu untuk suami. Suamiku tipikal orang di rumah saja, nggak suka jalan-jalan kecuali sama anak dan keluarga, itu aja. Karena saya cinta istri saya dan saya juga punya anak perempuan cantik dan laki-laki ganteng. Eva dan Christian seolah menjadi role model keharmonisan keluarga pesepak bola. Romansa pernikahan mereka bersama keempat anak yang semakin dewasa menginspirasi sejumlah pesepak bola muda. Syamsir Alam dan Bunga Jelita misalnya berusaha menyerap hal-hal baik dari senior mereka, termasuk pasangan Gunawan Dwi Cahyo dan Oki Agustina. Kita juga sebenarnya nggak pengen yang disorot banget gitu. Kalau misalnya kita disorot, hal itu menimbulkan misal dosa atau apa, ya saya ikut dosa jariahnya gitu. Tapi kayak sama istri, anak itu selalu saya ingetin gitu, lebih hati-hati aja karena kita nggak tahu ya, kalau itu hal yang bagus ya lakukan. Kalau orang itu bisa mengikuti hal yang positif dari kamu dapat pahalanya gitu. Jadi kita selalu sharing kayak misalkan kita habis ketemu orang baru atau kita habis ketemu orang yang sempat ceritakan kita tentang masalah mereka, kita selalu pelajari kayak oh ya udah, kita harus ngambil baiknya dari cerita itu dan kita tinggalkan dari buruk cerita itu. Kalau kita udah kawin ya, menjadi artis atau ibu rumah tangga, akhirnya saya dengan berbesarti, aku kan suka dance salsa, aku bisa nyanyi, tapi saya memilih pilihan abang, saya harus meninggalkan kesukaan hobi saya gitu. Gonzalez bukan minta artis atau model, dia minta istri yang benar-benar berjiwa tegar dan kuat untuk anak dan suaminya, itu ya kan? Ya, itu saya artis di rumah saya. Tak semua rumah tangga pesepak bola berakhir pahit. Rumah tangga Syamsir Alam dan Bunga Jelita serta Christian Gonzalez dan Eva Nurida masih terlihat harmonis dan bahagia. Semoga saja konflik rumah tangga Alfat Fatir dan Ratu Rizky Nabila serta Bambang Pamungkas dengan Amalia Fujiwati akan berakhir damai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.